Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, teman-teman semua, kita akan melanjutkan materi tentang materi pembelajaran sosiologi, di mana di materi hari ini kita akan membahas tentang stratifikasi sosial dengan kompetensi dasar, yaitu kemampuan menganalisis bentuk-bentuk struktur sosial. Kita langsung saja ya. Nah, di sini saya memberikan sebuah gambar, tiga gambar ya, yang dimana notabene gambar ini terdiri dari paling bawah sampai yang paling atas. Nah, ada yang tahu maksud dari gambar-gambar ini? Dan apa itu sih stratifikasi sosial itu setelah kalian melihat dari gambar-gambar ini? Di sini kalian bisa melihat ya, bisa melihat ada orang kecil tidak punya uang atau uangnya sedikit, terus orang yang di tengah-tengah atau sedang ini yang memiliki lumayan uang, terus atau enggak orang yang paling tinggi sendiri yang memiliki banyak kekayaan. Nah, apa apa arti dari stratifikasi sosial? Setelah kalian melihat grafik gambar ini ataupun yang ini kita bisa melihat orang yang paling bawah, terus ada yang di tengah, nah yang paling atas adalah seorang raja. Nah, apa arti dari stratifikasi sosial setelah kalian melihat ketiga gambar ini tuh? Jadi, stratifikasi sosial ialah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, stratifikasi ialah pembedaan penduduk ya. Ini harap diperhatikan, pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak-hak istimewa dan prestis. Jadi, stratifikasi sosial ialah pembedaan penduduk ya, pembedaan penduduk atau masyarakat berdasarkan kelas-kelas secara bertingkat. Jadi kalau kita melihat kayak ini, nah ini adalah pembedaan kelas ya, pembedaan masyarakat secara kelas, di mana ada kelas yang paling bawah, ada kelas yang menengah, dan ada kelas yang paling tinggi sendiri. Nah ini adalah arti dari stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai perbedaan posisi sosial individu dalam masyarakat, dan pengertian stratifikasi sosial dapat pula berupa pengelompokan secara sosial, budaya, ekonomi, atau politik dalam lapisan yang jenjang. Jadi kita tadi melihat ada yang bertingkat, nah itu adalah jenjang, lapisan-lapisan jenjang. Dasar pembentukan stratifikasi ini ada tiga ya. Yang pertama ialah kekayaan, di mana masyarakat masih lebih menghargai orang yang memiliki kekayaan daripada orang yang tidak memiliki kekayaan sama sekali. Ini relate sekali sama zaman sekarang, di era sekarang di mana masyarakat itu lebih suka bergaul dengan orang yang kaya ya daripada orang yang tidak memiliki kekayaan apapun, karena di sisi lain masyarakat zaman sekarang itu ya tipe-tipe orang yang munafik, di mana mereka akan mendekati orang yang kaya untuk mencari keuntungan. Untuk mencari keuntungan. Nah, kalau mereka mendekati orang yang tidak memiliki kekayaan sama sekali, ya mereka apa yang mereka dapatkan gitu loh. Apa yang mereka dapatkan? Yang mereka dapatkan ya tidak ada, karena yang mereka dekati bukan orang yang memiliki kekayaan. Nah, kalau yang didekati adalah orang yang memiliki kekayaan, otomatis mereka akan mendapatkan impact atau output yang sangat banyak seperti uang dan lain-lain atau kekuasaan. Terus yang kedua, dasar pendidikan, di mana semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi ya pendidikan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula kedudukan sosial dalam masyarakat. Nah, ini relate sekali juga, di mana lapisan pada pendidikan tersebut bisa dilihat dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, di mana ukuran ilmu pengetahuan masih digunakan di dalam hidup masyarakat, dengan pendidikan akan menjadi syarat bagi pekerjaan, di mana kalau kita bandingkan ada orang A dengan B, di mana orang A itu adalah lulusan SD dan sedangkan orang B adalah lulusan SMA. Sedangkan dalam mencari pekerjaan itu membutuhkan lowongan anak SMA, minimal anak SMA, ya otomatis yang dicari, yang diterima adalah orang SMA, bukan orang SD. Kebalikannya, kalau yang dicari adalah orang perguruan tinggi, ya otomatis yang dicari adalah orang-orang yang dari lulusan perguruan tinggi. Jadi inilah, semakin tinggi pendidikan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula kedudukan sosial dalam masyarakatnya. Terus yang ketiga adalah kekuasaan, di mana semakin tinggi kekuasaan yang kamu miliki, maka kamu akan dipandang lebih hormat. Contohnya itu seperti presiden ya, presiden,
Di mana kalau kalian melihat di kelas-kelas itu kan pasti ada foto presiden, ada wakil presiden. Nah, di situ kan kalian menghormati. Nah, karena kan presiden adalah sebagai penguasa. Nah, di sini kan dijelaskan bahwa semakin tinggi pula kekuasaan yang dimilikinya, maka dia akan dipandang lebih hormat. Jenis stratifikasi sosial ada dua, di mana yang pertama adalah stratifikasi sosial tertutup, yang artinya adalah stratifikasi ini terjadi jika masyarakat tidak dapat beralih dari satu strata ke strata lain. Contohnya ialah waktu di Bali ya, sistem kasta ataupun feodal di agama Hindu di Bali dan Hindia, di mana masyarakat dari agama Hindu yang kan di Hindu itu kan ada 4 strata ya, di mana yang pertama adalah Brahmana, kedua adalah Ksatria, Waisya, Sudra, di mana dalam kasta tersebut atau dalam agama Hindu orang itu tidak boleh menikahi atau keluar dari sastra yang ia miliki. Contohnya si A dari si kasta Brahmana dan si B dari kasta Waisya. Otomatis mereka tidak boleh keluar dari stratanya. Nah, yang harus mereka lakukan adalah mencari pasangan yang sesuai dengan kastanya. Jadi kalau dari kasta bangsawan, ya dicari dari kasta bangsawan juga. Jadi jangan mencari dari kasta yang lain atau keluar dari kastanya sendiri. Sedangkan kalau stratifikasi sosial terbuka, artinya ialah ia dapat beralih dari satu strata ke strata lain. Contohnya ialah di mana kalau ia memiliki awalnya memiliki kekayaan berlimpah, nah suatu saat dia akan tidak memiliki apapun. Nah, otomatis dia akan beralih dari strata yang kaya menjadi strata yang miskin atau ke orang yang tidak mampu. Sebaliknya kalau dia awalnya ada orang yang tidak memiliki kekayaan sama sekali dan akhirnya mendapat harta berlimpah, nah, otomatis ia akan menjadi orang kaya. Jadi keluar dari strata orang tidak mampu dan menjadi orang yang sangat mampu. Nah, itu adalah stratifikasi sosial terbuka. Sistem sertifikasi sosial pada zaman Belanda dan Jepang, di mana pada zaman Belanda juga dibuat stratifikasi sosial yang berbentuk piramid, di mana golongan paling bawah sendiri adalah golongan pribumi, yang kedua adalah Tionghoa dan Timur Asing, dan terakhir adalah golongan Eropa. Akibat dari adanya stratifikasi sosial ini yang dibuat oleh orang Belanda, ya hal ini mengakibatkan bahwasanya budaya bangsa Indonesia juga dipandang sebagai budaya yang paling rendah juga. Dan Belanda juga menghapus budaya feodal di Indonesia, di mana mengakibatkan para penguasa pribumi tergeser dan kehilangan statusnya sebagai bangsawan yang dihormati oleh rakyatnya dan dijadikan budak pemerintah atau pegawai kolonial. Nah, ini adalah stratifikasi zaman Belanda. Sedangkan pada zaman Jepang, di mana kita bisa melihat yang tadi bangsa pribumi ada di golongan 3, akhirnya digeser oleh bangsa Jepang di golongan kedua. Kenapa? Alasannya dari Jepang adalah orang Jepang naik sebagai golongan dengan status paling tinggi dan orang Indonesia asli menjadi golongan tinggi kedua karena Jepang ingin mengambil hati orang Indonesia agar mendukung upaya perangnya. Karena pada waktu ini, pada zamannya Jepang menduduki Indonesia, kan waktu itu Jepang sedang berperang dengan sekutu yang notabene dari Amerika, Inggris dan lain-lain. Nah, Jepang kan masih terlibat dalam perang Asia Timur Raya. Nah, untuk mengambil hati orang Indonesia, maka dari itu Jepang menempatkan posisi pribumi itu di golongan kedua agar mau membantu Jepang dalam peperangannya. Sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat feodal. Jadi di mana di masyarakat feodal ini raja dan kaum bangsawan merupakan pusat kekuasaan yang harus ditaati dan dihormati oleh rakyatnya. Dan terdapat lapisan utama di mana ada lapisan di atas yaitu raja dan kaum bangsawan dan lapisan di bawahnya yaitu rakyat atau rakyat jelata. Adanya pula ketergantungan, adanya pelaku diskriminatif otomatis di mana kaum bangsawan juga tidak mau bertemu dengan rakyat miskin ya, takut nanti takut jadi miskin juga atau takut ketularan penyakit. Terus masyarakat feodal cenderung memiliki sistem stratifikasi tertutup. Oke, di materi hari ini apa ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas perhatiannya.
Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.